Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari Jennifer Copen. Setelah dituding tidak berempati pada mantan mertuanya Yaya, lagi-lagi Jennifer Copen jadi sasaran empuk komentar sinis dari netizen. Baru-baru ini ia dikritik karena tidak hadir dalam acara memperingati kepergian mendiang suaminya Dali Wasing yang digelar Yaya mertuanya. Sontak saja, sejumlah warganet mempertanyakan keberadaan ibu satu anak itu. Beberapa bahkan menilai sikap Jennifer kurang menghargai mendiang suaminya. Menanggapi komentar tersebut, Jennifer mengaku sedih karena merasa difitnah. Lewat unggahan terbarunya, Jennifer Copen menjelaskan ada dua alasan yang membuatnya tidak bisa hadir. Meski tidak hadir secara langsung, Jennifer menegaskan dirinya tetap memberikan doa dengan caranya sendiri. Tak hanya memberikan klarifikasi, Jennifer Copen juga mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan sang ibu mertua, Yaya. Dalam pesan tersebut, Yaya memberitahukan rencana kegiatan ulang tahun Dali yang akan diisi dengan acara memasak untuk para biksu dan masyarakat di pusat meditasi. Yaya juga menawarkan agar Jennifer Copen ikut berpartisipasi. Besti, lama tak terdengar kabarnya Via Valen mendadak dikabarkan mengalami kondisi ekonomi yang memburuk. Semua itu bermula ketika sang pedangdut lewat media sosialnya menjual mobil sport mewah hingga sebidang tanah miliknya. Tak lama setelah rumor tersebut menuai spekulasi beragam dari netizen, akhirnya Via Valen buka suara menanggapi rumor yang sedang beredar di Besti. Lewat unggahannya di media sosial, Via Valen membantah jika kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Hanya saja, mobil yang ia idam-idamkan itu sudah jarang digunakan guna efisiensi. Via Valen juga menepis anggapan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang secara mendesak. Menurutnya, menjual aset melalui media sosial dilakukan agar mendapatkan pembeli yang benar-benar membutuhkan, bukan sekedar penawar yang memberikan harga rendah. Besti, kabar mengejutkan datang dari aktor senior Tio Pakusadewo. Aktor yang melahirkan ribuan karakter di layar perfilman Indonesia itu kini harus berjuang melawan sakitnya di rumah sakit. Di tengah nama besarnya sebagai peraih Piala Citra, Tio dikabarkan menjalani perawatan dengan fasilitas BPJS kelas 3 di Besti. Tak ada kemewahan dan fasilitas VIP yang diterima sang aktor. Kabar memprihatinkan ini pertama kali mencuat lewat unggahan sahabatnya Dewi Irawan. Lewat akun media sosialnya, Dewi membagikan kondisi terkini sang aktor. Seolah tak kuasa melihat kondisi sang sahabat, Dewi pun mengumumkan open donasi bagi kesembuhan Tio. Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas antar pekerja seni, mengingat biaya pengobatan jangka panjang yang tidak sedikit nih Besti. Tapi di balik rasa empati yang ia dapat dari sahabatnya, kini publik bertanya-tanya, kemana perginya hasil kerja keras sang aktor selama puluhan tahun? Sementara di sisi lain, doa dan dukungan mengalir deras dari rekan-rekan selebriti hingga penggemar. Semua mendoakan agar sang macan layar lebar itu bisa kembali bangkit dan berkarya lagi. Selanjutnya, informasi yang tak kalah happening baru-baru ini datang dari Richard Lee, yang akhirnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kota Tangerang setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap alias P21. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah 3 bulan berstatus tersangka atas laporan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik yang diduga overclaim dan tidak memiliki izin edar yang sah dari BPOM, akhirnya beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara lengkap alias P21.
Menyusul kabar tersebut, pihak Kejari Kota Tangerang mengabarkan jika lengkapnya berkas tersebut sudah memasuki tahap pelimpahan barang bukti dan tersangka Richard Lee dibesti. Saya dapat menyampaikan bahwa TSK terdakwa pada hari ini DRL sudah kita terima pelimpahannya hari Jumat, yang mana pada hari Jumat itu dinyatakan tahap 2. Tahap 2 itu adalah pelimpahan penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, jadi dari hari Jumat sore DRL setelah dari Cilegon diterima di sini karena berkas perkara sudah kita nyatakan P21 sehingga yang bersangkutan diserahkan oleh penyidik kepada jaksa peneliti. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan kemarin sudah terang benderang semua dan semua juga sudah diakui oleh DRL. Kemudian kondisi yang pada saat itu dalam kondisi sehat. Bahkan Richard Lee yang saat ini sudah menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Kota Tangerang akan segera dijadwalkan persidangan perdananya. Tak hanya jadwal, tapi JPU yang akan menangani persidangan perkara ini pun sudah ditentukan. Lantas, bagaimana kondisi Richard Lee saat dipindahkan ke Lapas Pemuda Tangerang beberapa waktu lalu? Dan di mana posisi sang istri saat suaminya menghadapi situasi di ujung tanduk? Masih dilakukan verifikasi. Hari ini pun akan masih dilakukan verifikasi dan menentukan jadwal persidangan. Biasanya 7 hari dari kita limpah berkas sampai dengan ditentukan jadwal persidangan. Ketika sudah ditentukan jadwal persidangan, maka akan dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Pada kemarin hari Jumat setelah penerimaan tahap 2, yang bersangkutan kita titipkan di Lapas Pemuda. Kondisinya keadaan sehat. Sebelum kita titipkan pun kita cek dokter kesehatannya. Jadi karena dinyatakan sehat sehingga kita berani menitipkan di Lapas Pemuda. Kemarin keluarga tidak ada yang mendampingi. Tidak ada, ketika kami lihat ada keluarganya. Hanya dampingi dengan penasihat hukum saja. Kasih Intel Kejari Kota Tangerang Anak Agung Madeswar Jate Jabuana mengatakan, pihaknya memastikan bahwa tidak ada sebutan anak emas bagi para tersangka. Benarkah Richard Lee tinggal bersama 15 orang dalam satu sel? Status semua sama, yang namanya tersangka ataupun terdakwa, titipan dari kejaksaan itu dengan yang lain berbau. Tidak ada kekhususan, tidak ada spesial, semua sama. Di mata hukum semua sama. Jadi selama 2 minggu ke depan itu dikarantinakan. Jadi istilahnya karantina itu melakukan pengenalan lingkungan di lapas tersebut. Selama 2 minggu? Selama 2 minggu. Jadi satu ruang itu berapa orang? Kalau di sini masih dalam tahap karantina. Jadi selnya pun khusus dia. Jadi untuk beradaptasi di sel tersebut mungkin ya kurang lebih sekitar 10 atau 15 orang lah dalam satu sel. Di tengah seterunya akan segera masuk ke proses persidangan di meja hijau, Dr. Samira atau yang lebih akrab dikenal dengan Doktif itu tak mau tinggal diam nih Besti. Belum lama ini, ia dengan tegas mengatakan akan menyeret istri Richard Lee dalam perkara ini. Tak tanggung-tanggung, Doktif mencium adanya keterlibatan istri Richard Lee, bukan hanya sekedar menjual produk kecantikan di balik kedok gelar dokternya, melainkan Doktif melihat ada yang lebih serius nih Besti. Ya, dalam pernyataannya, Doktif melihat adanya tindak pidana pencucian uang alias TPPU dalam pusara bisnis skincare milik Richard Lee. Nah, jadi disinilah Doktif ingin menanyakan kenapa pasal TPPU belum ada. Ya, jadi ini mungkin akan jadi pertimbangan penyidik ya, Pak Adi ya, untuk adanya masukan kepada penyidik. Ini adalah salah satu bukti kenapa pasal TPPU seharusnya juga bisa dikenakan. Karena nggak main-main, ratusan miliar. Hanya dari satu loh ya, ini baru DNA salmon. Belum yang namanya white tomato. Jadi kurang lebih kalau kita hitung itu memang sekitar 250 miliar. Ya, kurang lebih. White tomato, terus stem cell, belum lagi stem cell yang dilakukan di klinik Athena yang ternyata itu adalah sekretom. Ya, udah ratusan miliar guys. Makanya dibilang sekali lagi di depan menurut Doktif, pengamatan Doktif, keyakinan Doktif seorang DRL itu bukan dokter tapi kriminal. Karena begini seperti ini, ya. Oke.
Nah, ini juga contohnya ya, DRE juga ikut turut serta seperti tadi juga. Nah, ini makanya dokter juga ingin menanyakan seharusnya pasal 55 turut serta menjual, mempromosikan ya, dan juga pasal TPPU. Jadi di sini ya yang dokter juga tanyakan dugaan pasal 55 ikut serta dari saudara DRE. Nah, selanjutnya kita akan lihat stiker karena kita sudah awal-awal dokter muncul kan DRL disebut sebagai duta stiker. Ya, nah di sini dokter ingatkan lagi, di sini akan ada tentang rekaman stiker, ya, yang juga dokter tanya kenapa tidak diusut oleh penyidik Polda Metro Jaya. Oke bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.